Selamat pagi. Perhatikan pembahasan lanjutan materi trigonometri berikut. Pada minggu sebelumnya, kita telah mempelajari yaitu mengenai pengertian ataupun definisi trigonometri, kemudian ada ukuran sudut, lalu mengenai rasio trigonometri, yaitu sampai pada materi bentuk dasar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada pembahasan kali ini, kita masih melanjutkan materi sebelumnya mengenai rasio trigonometri dengan subbagian nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Secara umum, untuk sudut istimewa biasa disimbolkan dengan alfa. Jika pada trigonometri, ya tentu yang biasa sering kalian lihat yaitu nilai ataupun sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Masing-masing sudut istimewa ini bisa digunakan untuk membantu mencari fungsi trigonometrinya, seperti fungsi sinus, fungsi kosinus, ataupun fungsi tangen. Terlihat pada tabel, di sini sudah diketahui nilai masing-masing trigonometri tersebut. Misal, kalian mau mencari sin 45 derajat. Terlihat nilainya diperoleh 1/2 akar 2. Kemudian misalnya mau mencari cos 60 derajat. Diperoleh di sini nilainya 1/2. Kemudian untuk mencari tan 30 derajat, di sini terlihat nilainya 1/3 akar 3. Pada nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa, bukan berarti sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ini adalah sudut yang istimewa karena angka-angkanya, tetapi yang menyebabkannya sudut ini istimewa yaitu karena hasil dari fungsi trigonometri ini. Artinya apa? Hasilnya ini ya tetap seperti ini saja angka-angkanya. Nanti kalian bisa temukan di kuadran 2, 3, atau 4. Ya paling tidak menemukan angka-angka antara lain seperti 0, 1, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, akar 3, dan tak hingga ataupun beberapa angka lain yang sama. Baik, kita bisa mencari nilai perbandingan trigonometri jika dioperasi hitungkan. Perhatikan contoh soal berikut. Sampel, hitunglah nilai dari A. Sin 60 derajat dikali tan 30 derajat. B. Sin 90 derajat dikali cos 60 derajat ditambah dengan cos 0 derajat dikali tan 45 derajat. Dan yang C. Sin 30 derajat dikali cos 30 derajat dibagi dengan tan 45 derajat. Kunci untuk mencari nilai dari contoh soal sebelumnya, kita bisa menggunakan bantuan tabel nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Karena apa? Pada soal tersebut, fungsi trigonometrinya atau alfanya masih menggunakan sudut istimewa. Untuk cara penyelesaiannya, perhatikan yang bagian A. Sin 60 derajat dikali tan 30 derajat sama dengan sin 60 derajat nilainya 1/2 akar 3 dikali dengan tan 30 derajat nilainya 1/3 akar 3. Operasi hitungkan dulu yang sama temannya. Sama temannya, ya maksudnya berarti yang sama-sama pecahan dan sama-sama bentuk akar. 1/2 dikali 1/3, hasilnya 1/6, dikali dengan akar 3 dikali akar 3, dapatlah hasilnya 3. 1/6 dikali 3, dapatlah hasilnya 3/6. 3/6 bisa diperkecil, bagian atas dibagi 3, bagian bawah juga bisa bagi 3. 3 bagi 3 dapat hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya dapat 2. Jadi nilai dari sin 60 derajat dikali dengan tan 30 derajat itu adalah 1/2. Cara penyelesaian yang bagian B, sin 90 derajat dikali dengan cos 60 derajat ditambah cos 0 derajat dikali dengan tan 45 derajat. Sin 90 derajat nilainya 1 dikali dengan cos 60 derajat nilainya 1/2 ditambah dengan cos 0 derajat nilainya 1 dikali dengan tan 45 derajat nilainya 1. Operasi hitungkan dulu yang bentuk perkalian. 1 dikali 1/2 dapatlah hasilnya 1/2.
ditambah dengan 1 dikali 1 dapatlah hasilnya 1. 1/2 ditambah 1 dapatlah hasilnya 3/2. Jadi nilai dari sin 90 derajat dikali cos 60 derajat ditambah dengan cos 0 derajat dikali tan 45 derajat itu adalah 3/2. Cara penyelesaiannya bagian C, sin 30 derajat dikali cos 30 derajat dibagi tan 45 derajat sama dengan bagian pembilang dulu. Sin 30 derajat itu adalah 1/2 dikali dengan cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Dibagi dengan tan 45 derajat adalah 1. Sekarang bilangan apapun yang dibagi dengan 1 kecuali 0 adalah hasil bilangan itu sendiri. Jadi sisanya 1/2 dikali dengan 1/2 akar 3. Operasi hitungannya bentuk pecahannya 1/2 dikali 1/2 dapatlah hasilnya 1/4. Kemudian di sebelah 1/2 cuma ada 1, bisa langsung dikalikan dengan akar 3, maka dapat hasilnya 1/4 akar 3. Jadi nilai dari sin 30 derajat dikali cos 30 derajat dibagi dengan tan 45 derajat itu adalah 1/4 akar 3. Bagian yang ketiga dari rasio trigonometri yaitu materi mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Kuadran itu adalah pembagian daerah pada sistem koordinat kartesius. Daerah itu bisa juga disebut dengan wilayah, karena kebetulan jika sudut penuh pada suatu koordinat kartesius itu totalnya 360 derajat, maka kuadrannya dapat dibagi menjadi 4. Untuk kuadran 1, itu dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2, dari 90 derajat ke atas sampai dengan 180 derajat. Untuk kuadran 3, dari 180 derajat ke atas sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir, untuk kuadran yang keempat, dari 270 derajat ke atas sampai dengan 360 derajat. Pada kuadran 1, untuk fungsi trigonometri, nilai sinus, kosinus, dan tangannya itu semua bernilai positif. Pada kuadran 2, fungsi trigonometri untuk sinus bernilai positif, untuk kosinus negatif, dan untuk tangannya itu bernilai negatif. Pada kuadran ketiga, untuk fungsi trigonometri, sinusnya bernilai negatif, kosinus bernilai negatif, dan tangannya bernilai positif. Dan yang terakhir untuk kuadran yang keempat, pada fungsi trigonometri, untuk sinusnya bernilai negatif, kosinusnya bernilai positif, dan tangannya bernilai negatif. Selanjutnya kita masuk materi, yaitu mengenai rumus rasio trigonometri sudut berelasi. Untuk rumus rasionya, ini tergantung letaknya di kuadran berapa. Di sini ada beberapa pembagian untuk sudut yang berelasi. Yang pertama itu sudut di kuadran 2, yang kedua itu sudut di kuadran 3, yang ketiga itu sudut di kuadran 4, yang keempat itu sudut berkomplemen di kuadran 1, yang kelima adalah sudut berkomplemen di kuadran 2, yang keenam sudut berkomplemen di kuadran 3, dan yang ketujuh adalah sudut berkomplemen di kuadran 4. Masing-masing dari sudut berelasi yang sudah ditentukan berdasarkan pembagian kuadrannya ini bisa digunakan untuk mencari sudut yang senilai. Dalam artian tergantung dia letak kuadran berapa dan juga fungsi trigonometri apa yang ditanyakan atau yang dicari nilainya. Supaya lebih memahami penerapan ataupun penggunaan rumus rasio trigonometri sudut berelasi, perhatikan eksempel atau contoh soal berikut. Nyatakan dalam sudut yang senilai. 1. Tangan 121 derajat. 2. Kosinus 330 derajat. 3. Sekan 38 derajat. 4. Kosekan 133 derajat. 5. Sinus 215 derajat. Dan yang keenam,
kotangan 348 derajat. Masing-masing sudut ini sudah ditentukan atau diberi keterangan letaknya di kuadran berapa. Untuk penyelesaiannya, perhatikan nomor 1. Untuk tangan 121 derajat, letak sudutnya di kuadran 2. Jadi berdasarkan rumus rasio trigonometri untuk sudut berelasi, pada sudut di kuadran 2 diperoleh. Karena kita mencari fungsi trigonometri untuk yang tangan, maka rumus untuk tan 121 derajatnya yaitu tan 180 dikurang alfa derajat. Itu hasilnya sama dengan negatif tan alfa derajat. Cara mudah mencarinya, 180 kurangkan dengan 121 derajat. Dapatlah alfanya itu adalah 59 derajat. Maka bisa kita tulis atau ekivalen dengan di bagian bawahnya ini, tan 180 dikurang 59 derajat itu sama dengan negatif tan 59 derajat. Jadi sudut yang senilai dari tan 121 derajat adalah negatif tan 59 derajat. Contoh soal yang kedua, kita mencari kosinus 330 derajat. Ini letak sudutnya di kuadran yang keempat. Maka berdasarkan rumus rasio trigonometrinya, cara mencari kosinus 330 derajat, kita menggunakan fungsi kosinus 360 dikurang alfa derajat itu sama dengan kosinus alfa derajat. Sama seperti soal sebelumnya, kita mencarinya, cara mudahnya yaitu 360 dikurang 330. Dapatlah hasilnya 30. Bagian bawahnya ekivalen dengan kosinus 360 dikurang 30 derajat itu sama dengan kosinus 30 derajat. Jadi sudut yang senilai dengan kosinus 330 derajat itu adalah kosinus 30 derajat. Contoh soal yang ketiga, kita mencari sekan 38 derajat. Sudut ini adalah sudut yang berkomplemen di kuadran yang ke-1. Jadi rumus rasio trigonometri yang kita gunakan untuk mencari sekan 38 derajat yaitu fungsi trigonometri yang kita pakai otomatis ya, sekan 90 dikurang alfa derajat itu sama dengan kosekan alfa derajat. Sama seperti soal sebelumnya, cara mudahnya 90 dikurang 38 dapatlah 52. Di bagian bawah ekivalen dengan sekan 90 dikurang 52 derajat itu sama dengan kosekan 52 derajat. Jadi sudut yang senilai dengan sekan 38 derajat adalah kosekan 52 derajat. Contoh soal yang keempat, kita mencari kosekan 133 derajat. Ini merupakan sudut berkomplemen yang letaknya di kuadran yang kedua. Maka untuk mencari kosekan 133 derajat, kita menggunakan fungsi rumus rasio trigonometrinya, yaitu kosekan 90 ditambah alfa derajat itu sama dengan sekan alfa derajat. Sekarang, yang dikurangkan adalah 133 derajat, kurangkan dengan 90 derajat. Maka dapatlah alfanya 43 derajat. Bagian bawahnya, atau ekivalen dengan kosekan 90 ditambah 43 derajat itu sama dengan sekan 43 derajat. Jadi sudut yang senilai dengan kosekan 133 derajat itu adalah sekan 43 derajat. Contoh soal yang kelima, kita mencari sinus 215 derajat. Sudut ini merupakan sudut berkomplemen di kuadran yang ketiga. Maka, untuk mencari sinus 215 derajatnya, kita menggunakan rumus rasio trigonometrinya, yaitu fungsi trigonometri sinus 270 dikurang alfa derajat, itu sama dengan negatif kosinus alfa derajat. Cara mudah mencari alfanya yaitu 270 dikurang 215. Dapatlah alfanya 55. Jadi, di bagian bawah, ekivalen dengan sinus 270 dikurang 55 derajat itu sama dengan negatif kosinus 55 derajat. Jadi sudut yang senilai dengan sinus 215 derajat adalah negatif kosinus 55 derajat. Contoh soal yang ke-6, kita mencari kotangan 348 derajat. Sudut ini merupakan sudut berkomplemen di kuadran yang keempat. Jadi untuk mencari kotangan 348 derajat, kita lihat rumus rasio trigonometrinya untuk fungsi
tangan 270 ditambah alfa derajat itu sama dengan negatif tangan alfa derajat. Sekarang posisi operasi hitungnya 348 derajat dikurang dengan 270 derajat. Dapatlah alfanya yaitu sebesar 78 derajat. Di bagian bawah, ekuivalen dengan kotangan 270 ditambah 78 derajat itu sama dengan negatif tangan 78 derajat. Jadi sudut yang senilai kotangan 348 derajat adalah negatif tangan 78 derajat. Demikianlah pembahasan materi lanjutan untuk minggu ini.